Polisi membongkar praktik licik sebuah SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Tadi kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi menggunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini, Kenapa? dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi dikerjakan? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak.
Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Datangnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari situ kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak perak. Perlak ya, perlak. Ini kenek. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina.
Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Tadi akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi ya dibakar gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi kerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana?
Banyak perak. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat, Pak? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Ada lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Tadi akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi yang digunakan gasolin bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Kita, sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi ini? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian
nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Datangnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari kopi kan Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana Pak? Bisa kenal dari mana Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Mana? Banyak sekarang. Tanah merah. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Panas sekali di jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat, Pak? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Ada lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah.
Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasaran kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi dibakar gasolin masuk bensin. Oplosan ini, Pak? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalet. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalet jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan terkenal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Wakil Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan, ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya?
Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Ya. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 3 bulan. Berapa? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Mana? Bayangkara. Alhamdulillah. Berarti dekat Pertamina ya? Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat Mas? 2.000. 200 ya. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Betul Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin. Gasolin itu solar, itu gasolin tapi digunakan gasolin masuk bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan Pertalite. Sekali masuk berapa liter Pak? Untuk 1 kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi kerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap
dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini traktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tanki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana Pak? Bisa kenal dari mana Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Ya. Komunikasi handphone. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 3 bulan. Berapa? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Mana? Bayangkara. Merah. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat? 2.000. Aku dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Sudah Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan Pertalite. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000
Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi dibakar gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan normal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 2023. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan.
Dapatnya dari mana bang? Dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari Shopee kan Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana Pak? Bisa kenal dari mana Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Udah. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 3 bulan. 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Mana? Bayangkara. Apa merah? Perlak ya, perlak. Ini kemek. Perlak kan? Panas sekali di jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat Pak? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Sudah Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi menggunakan gasolin bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Kita, sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan mahal.
Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi kerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan, ya? Dari kopi kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Ya. Siapa yang ngasih, Pak? Berapa lama, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak perak. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Panas sekali di jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Itu dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023
dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Tadi akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi yang menggunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan mahal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter.
Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana bang? dari makanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari situ kan pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana pak? Bisa kenal dari mana pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu pak. Ya. Komunikasi handphone. Siapa yang ngasih pak? Berapa lama bang? Ini supir. Berapa lama? 3 bulan. 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat Pak? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi ya menggunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini?
Pertalite jadinya berarti. Jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping, Pak. Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Ya. Siapa yang ngasih, Pak? Berapa lama, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak sekarang? Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan pertalite. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan
pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasaran kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi membakar gasolin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan pertalite. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi dikerjakan? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP
di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi lintas dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan angka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Datangnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping Pak. Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana Pak? Bisa kenal dari mana Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu Pak. Ya. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa kali pakai? 2.000. Itu dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Ya sudah Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, Pak.
bukan biasa itu sholat. Itu biasanya ketika dibakar biasanya langsung bensin. Oplosan ini, Pak? Kenapa? Dibilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalet. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalet jadinya berarti. Jadi terkadang di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan pertalite. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Wakil Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan, ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Ya. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih, Pak? Berapa lama, Bang? Ini supir. Berapa lama? Dari mana, Pak? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer,
Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu salah. Itu gasolin tapi dibakar gasolin. Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi terkadang di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan Pertalite. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet.
Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Ya. Siapa yang ngasih, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat, Pak? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor
melakukan pemasaran kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi dibakar gasolin masuk bensin. Oplosan ini, Pak? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalet. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalet jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan mahal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Wakil Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari di sana aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan, ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Ya. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih, Bang? Berapa lama, Bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Ya sudah, Bang.
Polisi membongkar praktik licik sebuah SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Subakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin. Gasolin itu salah, itu gasolin tapi digunakan gasolin masuk bensin. Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadinya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan Pertalite. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi mereka? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak.
Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana bang? dari sana aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana Pak? Bisa kenal dari mana Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Ya. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Sudah Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina.
Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 10 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi dibakar gasolin masih bensin. Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalet. Bukan, sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalet jadinya berarti? jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping dari mana? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih, Bang? Berapa lama, Bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana?
Bayar merah. merah. Perlak ya, perlak. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat, Pak? 2.000. Baru dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Sudah Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi ya menggunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Kita sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan Pertalite. Sekali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian
nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari di sana aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari kopi kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih, Bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kemek. Perlak kan? Panas sekali di jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat, Pak? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasolin atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah.
Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi ya digunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Bukan, sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan mahal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari sana aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya?
Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini Kemek. Perlak kan? Sekali di jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan beberapa tempat Pak? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Sudah Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi ya menggunakan gasolin bensin. Oplosan ini, Pak? Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap
dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tanki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tank untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan, Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Ya. Siapa yang ngasih, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kenek. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. 2 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan berapa tersangka? 2.000. Aku dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000
Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut, Indra Triadi, dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasangan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Tadi akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar. Itu gasolin tapi ya menggunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini. Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi terkadang di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan pertalite. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi bekerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 2023. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan.
Dapatnya dari mana bang? Dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari kopi kan pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana pak? Bisa kenal dari mana pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu pak. Ya. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih pak? Berapa lama pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat Pak? 2.000. Saya dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasaran kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin solar, itu gasolin tapi yang menggunakan gasolin bensin. Oplosan ini, Pak? Kenapa? Dibilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan normal.
Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pelaksanaan kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi ini? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tanki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Datangnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Ya. Komunikasi handphone. Siapa yang ngasih, Pak? Berapa lama, Bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kena. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa kali tempat? 2.000. Baru dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Ya sudah, Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan Pertalite. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023
dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Tadi sekali update. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin orang, itu gasolin tapi yang digunakan gasolin langsung bensin. Oplosan ini, Pak? Kenapa? Dioplos oplosan juga. Dioplos menjadi pertalet. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalet jadinya berarti. jadi ternyata di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan normal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi dikerjakan? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi lintas dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter.
Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana bang? dari pemesanan aja Pak, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana pak? Bisa kenal dari mana pak? Dari teman aja Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Tidak tahu pak. Ya. Siapa yang ngasih bang? Berapa lama bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kemek. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa kali pakai? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Ada lagi? Ya sudah bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemasaran kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi yang digunakan gasolin Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini?
Pertalite jadinya berarti. Jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi ini? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini traktornya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Wakil Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasoline pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan, ya? Ada di shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Ya. Siapa yang ngasih, Pak? Berapa lama, Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. Sekali jalan. Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan pertalite dari Pertamina. Wakil Polrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang
terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan lalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasolin sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi dibakar gasolin Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya, Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi terkadang di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan normal. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Wakil Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan.
mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi akan dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dioplos dengan Pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 2023. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Datangnya dari mana, Bang? dari di sana aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping Pak. Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana Pak? Bisa kenal dari mana Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini jenek. Perlak kan? Sekali jalan Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan berapa tempat? 2.000. Oh, dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Mana lagi? Betul Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan palet. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Gustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet. Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bexin oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Subakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi
bukan biasanya asuransi. Oplosan ini. Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. Jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang ditantang. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. 1 minggu 3 kali. Berapa lama operasi Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Waktu Polrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan, tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Yudi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan pertalite. Dari pengoplosan mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Kenalannya kapan ya? Dari shopping mana? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih, Bang? Bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. Berapa panjang sekali jalan? Sekali jalan seberapa tempat, Pak? 2.000. Baru dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Mana lagi? Sudah, Bang. Polisi membongkar praktik licik sebuah SBU di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU tersebut mengoplos bensin ilegal dengan pertalite. Mirisnya, aksi ini dilakukan selama 8 bulan terakhir. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Muhammad Agustian Lubis selaku manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsah Pratama selaku kernet.
Tersangka membeli minyak melalui gudang BBM ilegal jenis gasoline atau minyak mentah di Kecamatan Hamparan, Perak. Setelah itu, dioplos dengan Pertalite dari Pertamina. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam keterangan pada Jumat 7 Maret mengatakan pihaknya menerima laporan dari seseorang terkait penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi pemerintah. Adapun tersangka Untung dan Yudi mengangkut BBM ilegal menggunakan truk tangki yang sebelumnya bekerja sama dengan Pertamina sebagai angkutan resmi. Namun, kendaraan tersebut sudah putus kontrak sejak November 2023 dan tak diperpanjang. Polisi mengatakan supervisor SPBU memesan minyak ilegal sebanyak 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Agustian memesan ilegal tersebut yang saat ini polisi demi mendapatkan uang Rp1.000. Sedangkan jika membeli di Pertamina, tersangka dapat untung Rp300 per liter. Adapun dari hasil uji laboratorium, minyak tersangka adalah Bex oktan 87 yang kualitasnya tak standar pemerintah. Manajer Retail Sales Pertamina Sumbakut Indra Triadi dalam konferensi pers tersebut menyatakan selalu memeriksa BBM sebelum dikirim ke SPBU. Terkait truk yang digunakan membawa gasoline sebagai bahan oplosan, Edit menegaskan bukan berasal dari Pertamina. Pasalnya, truk dari Pertamina selalu memiliki surat jalan dan menjalani serangkaian quality assurance dan kontrol. 3 tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 dan pasal 40 UU nomor 11 tahun 2020. Yang berperan adalah NKL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan saat ini. Nanti kita diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tangki ini gasolin, bukan gasolin itu solar, itu gasolin tapi menggunakan gasolin masih bensin. Oplosan ini? Kenapa? Dia bilang oplosan juga. Dioplos menjadi Pertalite. Bukan, sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? jadi terkadang di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Ketika dimasukkan yang dari tangki ini bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan Pertalite. Sekali masuk berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Berapa lama operasi kerja? Kurang lebih 8 bulan. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena kontraknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Polrestabes Medan menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM Pertalite. Mereka melakukan pengoplosan di SPBU Nagalan, Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, selama 8 bulan terakhir. Para tersangka, yakni Muhammad Agustian Lubis sebagai manajer, Untung selaku sopir, dan Yudi Timsa Pratama selaku kernet. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono dalam rilis pada Jumat 7 Maret mengatakan
tersangka Agustian berperan memesan minyak gasolin pada seseorang berinisial MI yang kini masih dicari. Lalu tersangka Untung berperan sebagai sopir mobil tangki yang mengangkut BBM ilegal dari gudang, sedangkan Budi sebagai kernet. Ketiga tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di TKP di SPBU Nagalan. Mereka mengenakan seragam tahan warnanya dan mengenakan masker. Adapun aksi tersangka dilakukan selama bulan terakhir. Tersangka memesan bensin 87 dan dios dengan Pertalite. Dari pengoplosan tersangka mendapat untung 1.000 per liter. Pihak sendiri menyatakan truk tangki untuk mengangkut BBM ilegal oleh para tersangka berasal dari mereka. Soalnya sudah putus kontrak sejak November 23. Sudah berapa lama? 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari pemesanan aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ya? Ngambil minyak. Nggak tahu, Pak. Siapa yang ngasih, Bang? Ini supir. Berapa lama? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini kernet. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? 3 bulan. Sekali jalan. Sekali jalan seberapa tempat? 2.000. Baru dapat 200.000. Ini dapat berapa? 200.000. Selain tempat ini